Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan sebuah kisah perjalanan iman yang penuh pergumulan dan pencarian akan kebenaran. Seorang muslimah yang sejak kecil hidup taat menjalankan ajaran agamanya, bahkan telah mengkhatamkan Al-Quran, memiliki kerinduan yang besar untuk menemukan siapa sesungguhnya jalan yang lurus. Dengan hati yang sungguh-sungguh, ia mulai membandingkan isi Quran dan Alkitab, bukan untuk mencari perdebatan, melainkan untuk mencari kebenaran yang diyakininya berasal dari Tuhan. Di tengah proses pencarian itu, ia mengaku menemukan jawaban yang selama ini ia rindukan. Melalui pembacaan Alkitab dan pengalaman rohaninya, ia menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Keputusan itu mengubah seluruh hidupnya, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dalam hidupnya. Bahkan seorang muslimah ini sungguh luar biasa. Dia siap untuk menerima segala konsekuensi demi mengikut Tuhan Yesus. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perjalanan spiritual selengkap dari seorang murtadin ini? Apa yang ia temukan hingga berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya? Oleh karena itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksian ini sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini, kita diberkati, iman kita dikuatkan, dan juga dibagikan kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga boleh diberkati, dikuatkan. Bahkan mereka yang belum percaya kepada Kristus, melalui kesaksian ini, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan kesaksian berikut ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Saya bersyukur karena malam ini saya bisa menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus yang sekarang menjaga saya dan keluarga saya ya. Dulu sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jumeya, biasa dipanggil Ria. Saya adalah anak dari 5 bersaudara. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Kebetulan saya memiliki kakak dan adik saya itu semuanya perempuan dan anak yang nomor 5 itu laki-laki. Nah, waktu saya masih kecil, memang di lingkungan saya di situ, tempat tinggal saya dulu di PT Indonesia di Penajam Seberang. Bapak saya waktu itu seorang karyawan di PT Korindo, dan ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, saya di situ bersekolah di lingkungannya itu yang rata-rata memang orang Toraja di tempat kami itu, dan sekolah kami sekolah umum campur dengan Islam dengan Kristen. Nah, tetapi di situ belum mempengaruhi iman saya, dan saya SD sampai kelas kalau tidak salah kelas 5 saya dipindahkan ke Sulawesi di tempat nenek saya, tinggal bersama nenek saya. Nah, dari Sulawesi itu, sebelum saya lupa kasih tahu kalau saya sebenarnya berdarah Bugis. Ibu saya orang Bone berdarah Bone dan Sinjai. Kalau ayah saya itu keturunan Bugis juga, dia keturunan baru. Dan kebetulan nenek saya ini, dia itu ada keturunan raja. Nah, jadi kakek saya itu orang Kajang asli, Bugis Kajang asli. Jadi dia anak raja. Dan singkat cerita, saya lanjut di
waktu saya datang ke Sulawesi itu di tempat bapak saya tinggal di daerah baru, saya dikirim sana bersekolah. Di sana saya dididik betul-betul, dididik agama, bukan hanya sekolah biasa ya, tapi sekolah di sana itu namanya di Sulawesi itu, sekolah itu kita ada yang namanya sekolah agama, itu namanya sekolah Arab. Nah, sekolah Arab ini di situ saya dididik bagaimana tentang agama Islam, bagaimana sholat 5 waktu, diajarkan berbahasa apa namanya itu, ngomong berbahasa Arab di sekolah itu. Dan di situ saya waktu itu masih kelas 5 dengan sampai kelas 6 lulus SD. Saya mau dilanjutkan sekolah di waktu itu SMP-nya itu Sanawiyah namanya kalau di sana. Nah, saya nggak mau, saya maunya di sekolah biasa aja karena saya terus terang saya orangnya malas kayak namanya jilbab. Dan kenapa gerah ya, kalau pergi ya ibadah seperti sholat ya baru berhijab gitu, pergi ke sekolah Arab baru berhijab. Kalau di rumah saya buka aja gitu karena aku mikir juga masih gerah betul juga waktu itu. Jadi saya memang orangnya ya, tapi kalau masalah ibadah waktu itu betul-betul saya tidak lepas dari 5 waktu sholat. Jadi suatu ketika pernah saya karena tinggal di Sulawesi, saya harus tahu cara ngaji orang di sana. Kalau ngaji orang di sana itu kita nggak ngaji seperti yang ada di tempat-tempat lain di wilayah-wilayah lain ya. Kalau di Sulawesi itu kita ngajinya harus pakai bahasa Arab. Jadi yang tadinya saya sudah Al-Quran, kembali lagi ke Iqra. Di sana kan ada 2 tahapan. Yang pertama Iqra, kemudian yang Al-Quran. Nah, jadi kembali lagi ke Iqra. Jadi ketika saya diajarin Iqra, saya itu menangis. Karena saya tidak tahu bahasa orang Bugis sana. Jadi saya hanya mengikuti. Jadi suruh hafalin tulisan orang Bugis, bagaimana bahasanya. Jadi saya sempat menangis. Aku bilang sama mama saya nelpon mama saya di sana. Di Kalimantan, saya bilang, saya mau pulang. Saya bilang saya nggak tahan di sini, saya nggak ngerti bahasa ini. Saya bilang bertahan aja, selesaikan sekolahmu, katanya seperti itu. Ya udah, singkat cerita akhirnya saya lulus lah. Saya mau mendaftar sendiri sampai saya saking nggak maunya saya sekolah di Sanawiyah itu yang berjilbab semua. Saya merasa gerah betul, nggak tahan saya. Jadi saya mutusin waktu itu bertindak sendiri. Waktu itu saya pergi ke pasar. Kalau setiap di sana itu, di tempat saya itu, di Baru itu, di Tanete, di kampung sana, setiap hari Rabu itu ada namanya pasar. Jadi setiap hari Rabu saya bantu orang angkat beras ke pasarnya. Jadi dikasih uang 20.000, kadang 5.000. Nah, disitulah uang itu saya simpan, saya kumpulkan untuk saya mendaftar sekolah biasa gitu, sekolah umum. Dan itu di Rala. Singkat cerita, setelah saya sekolah daftar, tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi saya diambil kembali ke Kalimantan. Jadi pas di Kalimantan saya sekolah, di sana saya sekolah. Setelah lulus sekolah, singkat cerita saya selesai sekolah, semua selesai sekolah. Waktu itu kelas 3 SMP pertama. Setiap tahun ada Natal di rumah teman-teman aku. Jadi setiap tahun saya juga itu pergi ke rumah mereka. Jadi pergi ke rumah mereka itu ya senangnya saya pikirkan cuma pergi ngucapin selamat aja, terus habis itu cuma berkunjung karena gitu kan, karena mereka juga kalau lebaran pasti datang ke rumah. Jadi saya menghormati mereka. Saat Natal saya datanglah ke rumah mereka karena diundang, yaitu ngucapin selamat hari Natal, terus Merry Christmas seperti itu. Singkat cerita pas mereka lagi kebaktian, kalau tidak salah Natalan. Malam itu saya tidak tahu kalau mereka mau Natalan di gereja mereka. Jadi ada satu teman saya namanya itu Melisa, dia bilang gini sama saya, ayo ya Eria, kita ke ke tempat aku yuk, pergi Natalan. Saya pikir nggak pergi ke gereja seperti biasa, pergi ke tempat dia. Jadi saya pergilah, ternyata ikut kok dibawa ke gereja, pikirku ya udah biasa. Jadi saya lihat di situ itu satu lagu yang saya dengar, persembahan dari anak sekolah minggu. Lagunya itu yang seperti ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Seperti itu lagunya kira-kira.
Nah, tapi saya pikir, biasa lah itu kan namanya teman ya. Nah, singkat cerita, nggak berapa lama saya selesai sekolah dan saya bekerja di Samarinda, bekerja di Samarinda, belum nyampe Samarinda, masih di Balikpapan dulu, karena saya kerja itu di suatu perusahaan yang namanya koperasi ya, koperasi. Nah, di koperasi itu kami tinggal di suatu rumah dan rata-rata yang dalam rumah itu, nah di sini posisi saya sebagai rekapitulasi itu merekap segala keuangan yang masuk, keuangan yang keluar gitu, membantu kasir untuk pembukuan seperti itu. Jadi, nah ada kasir saya itu awalnya belum nyampe ke yang saya rajin itu antarin dia, belum itu di Samarinda. Nanti itu ada perdebatan sedikit ya di situ. Saya belum masuk ke situ karena saya ingin cerita betul-betul dari awal ini loh awalnya. Jadi ada perdebatan antara saya dengan kasir pusat. Ya, di Balikpapan itu ada namanya kasir pusat dengan kasir wilayah ya. Jadi kasir pusat kami ini dia bertanya kepada saya, ya apa sih kok Al-Qur'annya orang Islam itu katanya susah dimengerti katanya gitu. Saya bilang seperti ini, ya karena itu memang seperti itu seninya. Saya bilang memang saya juga aku bilang begitu tahu Al-Qur'an ya aku ya taunya gitu. Saya bilang kenapa nggak kayak Alkitab kami aja katanya. Alkitab kami katanya yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Saya bilang saya nggak tahu juga. Saya bilang kan bukan saya yang buat Al-Qur'an. Saya bilang kita kan cuma membaca dan harus sampai habis khatam itu. Katanya kalau kita khatam itu ya insya Allah kita masuk surga. Saya bilang seperti itu. Oh katanya seperti itu. Jadi dia bilang gini, terus namanya kamu mengerti kah arti dari apa yang kamu baca itu? Ya saya bilang ya sebagian saya mengerti, ada juga yang saya tidak mengerti. Karena aku bilang kan memang betul, saya bilang saya sudah khatam Al-Quran sampai 3 kali, saya bilang seperti itu. Dan saya bilang ada sebagian saya mengerti di dalamnya karena saya rajin memang membaca waktu itu dan tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Dan saya bilang ya saya mengerti semuanya, semua sih sebagian. Saya bilang kadang kan waktu itu masih susah mencari Al-Quran itu dengan terjemahannya, jadi ya sebagian ada yang dimengerti, sebagian juga yang belum. Iya, saya sekedar info, saya lulus sekolah itu tahun 2006 kalau salah ya. Nah, jadi saya sekolah setelah selesai sekolah saya itu lanjut kerja, dan itu awal mula saya kerja di Balikpapan. Kemudian karena lain dan satu hal, kalau saya mau diangkat menjadi kasir di wilayah, jadi saya harus diberangkatkan ke Samarinda lagi untuk ditempatkan dulu di sana sementara. Nah di Samarinda inilah saya ketemu yang namanya Kak Diana, kasir kami. Nah saya di situ hari-hari saya tiap hari Senin sampai Sabtu kami bekerja dan Minggu kami kosong. Nah pas hari Minggu itulah dia saya lihat di situ dia sangat gelisah. Ngomong ke teman-teman yang lain, nggak bisa sih, saya sibuk nih, ada kegiatan ini. Ngomong ke saya selain, nggak bisa lagi, aku lagi ada kegiatan katanya. Saya capek dan tingkat ceritanya. Jadi saya bilang, memangnya kenapa sih? Dia bilang gitu. Kami manggilnya kasir sebagai rekan kerja, dan dia manggil saya rekap. Enggak, ini Dek, bilangnya Dek. Saya manggil saya Adek karena memang dia kakaknya lebih tua daripada saya. Dia bilang seperti ini, enggak Dek, bilangnya. Nah ini selama di sini, susah betul yang namanya pergi ke gereja. Oh kenapa? Saya bilang kan motor ada, saya bilang Kak. Saya bilang seperti itu. Terus dia bilang bukan, motor memang ada katanya, tapi masalahnya saya yang tidak bisa naik motor katanya. Waduh, saya bilang kasihan juga ya. Aku bilang, dia bilang gitu. Oh iya, itu obrolan biasa aja. Terus minggu depannya lagi, kenapa? Masih kayak kemarin, gak ada yang mau antarin. Ya udahlah Kak, aku bilang, saya kan bisa pakai motor, ya ada motor juga, yuk bilangnya saya antarin deh tiap hari Minggu. Saya bilang, saya rela aja ngantarin kakak tiap hari Minggu ke gereja. Ayolah, katanya jalan lah. Jadi saya antar lah. Nah, jadi saya antarlah dia tiap hari Minggu tuh ke gereja dia. Gereja kalau dia tuh kebetulan gereja Katolik. Jadi hari Minggu pertama saya antarin. Saya bilang, Kak,
Minggu kedua saya antarin, minggu ketiga dan seterusnya. Saya bilang, Kak, kayaknya saya capek pulang nunggu di luar, boleh Kak saya masuk? Tiba-tiba saya ngomong itu karena saya capek juga, malu dilihatin nungguin di parkiran kan. Jadi ya udah, bilangnya masuk aja, nggak apa-apa, ikutin saya aja katanya nanti. Tapi nanti hari ini katanya ada perjamuan, kamu nggak boleh ya ambil ya. Saya bilang perjamuan itu seperti apa? Pikir kok ya udahlah nanti aku ikutin. Ya udah, pas begitu aku masuk, cerita masuk dia waktu itu gerejanya gereja Katolik. Jadi saya ikutin apa yang dia, air suci yang dia botol ini saya ikutin juga. Dia bilang, kamu ngapain ikutin? Loh, kakak bilang ikutinya, saya ikutin katanya seperti itu. Ya singkat cerita kami duduk, kami dengar dia nyanyi, selesai. Minggu pertama, kedua, minggu seterusnya dan seterusnya saya masuk dekat itu sama dia. Dan saya bilang gini, Kak, jadi timbullah pertanyaan itu karena saya bilang, Kak, bisa nggak saya pinjam Alkitab kakak ini? Tanya, nggak bisa deh, ini tuh Alkitabnya itu punya saya ini, apa namanya bilangnya, modelnya kayak apa ya model Alkitabnya itu? Kalau nggak salah waktu itu perjanjian lama aja yang warna hijau atau kayak lupa ingat, sebenarnya sudah lumayan lama kejadian itu. Jadi saya ini penasaran, saking penasarannya, jadi saya tanya lah sama orang di kantor itu satu persatu. Saya bilang seperti ini, kalian ada punya Alkitab lebih nggak? Saya bilang gitu ya. Ini inisiatif saya sendiri, saya nggak dipengaruhi sama siapa-siapa, cuma saya betul-betul penasaran. Jadi saya tanya lah sama beberapa teman, nggak ada, cuma satu aja ini katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ada satu teman saya, namanya Pak Ari, dia ditugaskan di situ untuk jadi pimpinan juga di tes sama kayak saya. Jadi dia kasih, oh ada saya, bilangnya Kak, bilangnya ada nih, bilangnya rekapnya saya satu katanya, kemarin baru juga dikirimkan yang baru, ada pembagian Alkitab dari gereja katanya seperti itu. Jadi diberikanlah aku Alkitab dia yang baru. Jadi setelah itu saya baca dari awal kejadian. Tapi sebelumnya saya ingin beritahu ya, saya pernah juga ke rumah teman saya dan saya pernah membaca Alkitab ini dari kejadian, cuma sekilas aja. Karena teman saya hari itu mau pergi ke gereja, jadi saya cepat-cepat pulang ke rumah. Nah, jadi saya bilang, oh iya, oh sama ya Alkitab yang saya baca. Memang kamu pernah baca kan? Teman saya ini tanya ya. Saya bilang pernah sih. Saya dulu kan punya teman orang Toraja. Jadi kalau saya ke rumahnya kan hari Minggu liburan. Jadi kadang hari Minggu pagi itu ya pagi-pagi tuh pasti saya datang ke rumahnya, ngerjain PR. Ternyata dia ada kegiatan ibadah. Jadi waktunya paling jam 7 sampai jam 8, jam 9 dia pergi ibadah. Jadi sudah cerita, saya bilang, oh pada mulanya ya, berarti roh Allah itu melayang-layang ya, saya bilang begitu, menciptakan langit dan bumi. Aku bilang kok Alkitab ini kok unik ya, saya bilang enak dibacanya, mudah dimengerti, saya bilang seperti itu. Nah terus saya bilanglah sama teman saya yang ngasih Alkitab itu. Aku bilang, Pak Ari, aku bilang namanya Pak Ari, aku bilang nanti minggu depan, saya bilang kira-kira bisakah Bapak itu antar saya bilang gitu kan, ke gereja, aku bilang yang tempat Bapak ibadah. Kenapa? Bilangnya memang nggak apa-apa, saya cuma mau aja, bilang ikut ke sana, mau ini aja, mau lihat-lihat seperti apa sih tata cara kalian beribadah gitu. Nah, kalau kami kan ya sudah tahu sendiri, sholat 5 waktu, sebelum sholat kita wudhu ya. Nah, sekarang saya penasaran bagaimana sih cara Bapak itu beribadah. Nah, saya bilang gini, Sir, nanti habis saya antar jadi teman saya saya bilang, Kak, nanti kalau habis antar ibadah, saya ikut sama Pak Ari ya. Aku bilang nanti kalau selesai ibadah, saya jemput kakak, aku bilang gitu. Tetap saya antarin dia pergi ibadah karena nggak ada orang lain memang yang mau ngantar dia. Jadi saya merasa kasihan juga, rasa iba. Jadi saya pergilah tetap seperti itu. Jadi setiap hari saya pergi ibadah ke tempatnya ibadahnya Pak Ari, setelah ngantar kasir saya, terus itu berulang-ulang. Nah, setelah itu lama kemudian, sebulan setelah saya stay di Samarinda, saya kan akan dipindahkan ke wilayah yaitu namanya itu Berau. Nah, di Berau itulah nanti saya dijadikan kasir unit di sana. Nah, setelah selesai pembelajaran saya di Samarinda, dikirimlah saya ke
ke Berau tadi. Nah, jadi saya berpisah lah dengan Kak kasir di sini. Saya bilang nanti berdoa aja. Saya bilang, Kak, atau ada orang yang mau bantu kakak lagi ya? Gak mungkin lah, aku bilang, mereka nggak ada yang mau, kan kasihan, gue bilang gitu. Jadi saya ngomong lah, ada satu teman saya namanya Pak Dede. Itu orang kalau nggak tahu orang Bugis atau orang, cuma dia ada marganya Pak Dede, marga Batak. Jadi saya bilang lah, Pak, saya bilang, tolonglah antarlah kasir itu kalau hari Minggu. Gue bilang, kan Bapak juga nggak ada kerjaan. Gue bilang, kasihan loh, gue bilang gitu. Nah, jadi bilangnya, iyalah nantilah saya coba antar lah, katanya kalau misalkan saya nggak ada, kalau nggak ada kegiatan lain, iyalah aku bilang antar lah, sekali hal, kasihan loh, aku bilang orang mau beribadah masa dihalang-halangi hanya gara-gara ini. Aku bilang, ya iyalah, katanya, iyalah nanti lah aku coba, katanya gitu. Jadi setelah itu pergilah saya ke Berau. Nah, dengan Pak Ari ini memang saya orangnya cukup dekat sama Pak Ari, dan Pak Ari ini dikirim ke waktu itu Kota Bangun. Jadi kami tetap berkomunikasi karena dari Kak Diana ini ke Pak Ari ini kami sering sharing masalah agama seperti apa. Terus juga kami tidak lepas kontak karena kami masalah kerjaan juga tiap hari. Nah, suatu ketika singkat cerita pada malam itu tiba-tiba begitu saya kalau tidak salah seminggu saya nyampe di Berau itu setelah menjadi kasir, ada sesuatu hal yang terjadi sama saya yang tidak terduga. Nah, jadi di situ saya selesai masak pagi-pagi karena memang di sana tugasnya selain hanya kasir juga membantu masak untuk karyawan kami di sana. Jadi selesai masak, ngitung uang saya, uang yang masuk yang keluar. Jadi supaya tidak tidak tekor atau waktu itu supaya pas. Nah, jadi baru saja saya terduduk itu mau merebahkan diri, itu sekitar kalau tidak salah jam 12-an lah, jam 1 ya selesai ya, jam 12 kalau enggak jam 1-an. Baru aja aku mau baring, itu tiba-tiba kok, ini bukan kita cerita jorok, tapi ini kenyataan yang saya betul-betul alami. Saya mau merebahkan diri saya, tapi tiba-tiba baru merebahkan diri, tiba-tiba mata saya itu kok ngantuk, betul kayak ada yang mau nyantol, yang kayak ada nyantolin aja. Tiba-tiba mata saya sudah tidak tertahan, tiba-tiba terpejam. Kemudian di situ tiba-tiba saya merasa ada yang meraba-raba bagian dada sampai ke bawah, mau megang. Saya bilang, saya coba baca ayat kursi. Waktu itu saya belum yakin sama kayak saya waktu ya. Tapi sudah mulai ragu-ragu. Dan saya baca ayat kursi Allahu wala quwata illa billah dan seterusnya seperti kan. Tiba-tiba nggak bisa bergerak ini. Kenapa ini kok? Ini yang saya merasa orang yang nindih saya ini orangnya tuh besar, tinggi, terus pokoknya rambutnya gondrong, nggak tahu saya itu gondrorowo atau buto hijau, saya nggak ngerti juga waktu itu. Pokoknya makhluk ini tuh betul-betul mau gerayangi tubuh saya. Saya langsung teringat omongannya Pak Ari waktu itu, bilangnya coba sekali-kali kamu berdoa dalam Isa Al-Masih. Jadi saya bilang pas tiba-tiba itu mulut ini aja dalam namanya itu saya terduduk. Tuhan, kenapa? Aku bilang, kok saya baca ayat kursi, saya baca surat anak, kok gak mempan-mempan. Ini saya panggil sekali aja nama Tuhan Yesus, kok tiba-tiba saya terduduk. Nah, terus habis itu saya keluarlah ke dapur cuci muka. Baru saya cerita sama rekap aku, cerita. Dan rekap saya juga seperti itu. Dia ternyata sudah mengalaminya lebih dahulu sebelum saya tiba di sini. Saya bilang, kok bisa ya sih? Dia bilang seperti itu. Ya nggak tahu, saya bilang. Tapi itulah yang saya alami, saya bilang. Itu, nah singkat cerita, dan saya kasih ngobrol. Gak lama kami berdua itu tiba-tiba seperti itu, baring lagi di kamar. Ini tuh kayak seperti apa aja makhluk ini. Baru aja kami duduk berdua, kok tiba-tiba kami langsung kami berdua tidur secara bersamaan. Jadi saya itu mengalami hal itu lagi, kami berdua. Dia habis itu saya bilang, Tuhan tolong, saya bilang apa yang terjadi ini sebenarnya, kenapa? Jadi saya bilang, cara Yesus berkuasa, saya bilang langsung saya duduk, baru saya bangunin rekat saya, kakak bangun dek, bilang bangun. Dia duduk,
Astagfirullah, tir, astagfirullahaladzim, tir. Udah gue bangunin, kenapa? Gue bilang, aku kayaknya tadi ada juga yang, ada yang ganggu saya, tir, katanya gitu. Dia bilang, oh ya udah, dia bilang, ya udah kita dua. Saya bilang kan, kok ini, aku bilang, baca surat Yasin, surat ayat kursi, kok ngomong-ngomong dalam hati saya itu. Tapi ketika saya memanggil Tuhan, aku bilang, Tuhan Yesus ini kok dahsyat, saya bilang, saya langsung tunduk. Itu ini bukan kesaktian yang ini benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya tidak mengada-ngada, ini real dan faktanya seperti itu kejadian. Jadi saya masih, karena saya memang mungkin dibilang orang masih bebal ya, masih bebal sekali. Jadi paling inilah biasanya, itu mungkin kebetulan saya pikir. Ya udah, saya sih pulang, sama kakakku aja deh, kita ambil air wudhu, kita sholat. Nah kami sholat berjamaah berdua bersama-sama. Nah setelah itu singkat cerita, tapi tidak berhenti di situ, saya terus baca Alkitab yang dikasih. Saya dipindahkanlah ke waktu itu dari Keberau pindah ke Bontang. Jadi dipindahkan ke Bontang juga karena kebetulan kasir di situ kosong. Jadi saya kasir yang sudah bisa, sudah lama, dipindahkan ke situ. Nah di situ saya ketemu sama orang Batak. Orang Batak ini saya lupa siapa namanya. Nah teman saya ini, disitulah dia juga ngomong sama saya. Dia bilang, loh, kamu dapat Alkitab dari mana sih? Katanya, ya dari Pak Ari. Saya bilang, saya cuma belajar aja kok. Dia bilang saya seperti itu. Dan di situ juga bilang, ayo kita ke gereja nanti aja lah. Aku bilang, saya juga masih ini kok. Aku bilang, saya belum Kristen, saya masih belajar baca Alkitab. Masih saya bandingkan Alkitab dengan Al-Quran. Ini real saya bandingkan ya. Isi dengan Alkitab dengan Al-Quran. Bilang, jangan kayak gitu cara bacanya. Katanya, kenapa lagi? Bilang. Dia bilang, aneh loh, kamu baca Alkitab, bilangnya, masa dibandingkan dengan Al-Quran loh? Aku bilang, gak apa-apa lah, saya kan mau tahu apa sih isi Alkitab ini, apa sih isi dari Al-Quran ini, maksudnya supaya saya bisa lihat dong. Aku bilang, mana sih betul-betul yang jembatan Siratal Mustaqim, saya bilang seperti itu. Ya, waktu itu saya bilang seperti itu. Ya, singkat cerita, akhirnya setelah berapa bulan saya pelajari Alkitab, tiba-tiba kok ada kerinduan dalam hati ini, seperti itu. Jadi libur hari itu, libur lebaran, ada kerinduan hati ini. Saya minta ketemu sama Pak Ari, dan saya bilang, Pak Ari, saya mau ketemu, ada hal yang perlu saya sampaikan ke Bapak, saya bilang seperti itu. Jadi cuma saya tidak kasih tahu waktunya kapan. Jadi cerita saya tiba-tiba ada di tempat dia bekerja, di kota itu, daerah Kota Bangun. Nah, saya di situ, saya bilang sama beliau, saya akrab, saya cukup kenal sama dia kan, karena memang kami tidak pernah putus komunikasi dari Samarinda itu sama Kak Diana. Jadi mereka dua inilah yang membimbing saya, betul-betul membimbing saya dalam mengenal siapa Tuhan itu, Tuhan Yesus itu. Jadi suatu ketika saya datang ke tempat dia kaget, karena dia juga kebetulan malam itu mau berangkat ke daerah yang namanya Busu. Dia ini, Pak Ari ini adalah orang Dayak, suku asli Kalimantan, dan adiknya itu ada masalah. Dia ada dulu, pernah dengar, di daerah Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, satu sekolah itu ada kesurupan masal. Jadi satu sekolah itu semuanya kesurupan masal. Nah di situ pas malamnya itu ada KKR, mau datang KKR, jadi adiknya itu mau dibawa ke situ, mau didoakan. Jadi kebetulan malam itu itu mungkin sudah rencana Tuhan. Sekali juga tidak ada rekayasa sama sekali. Saya datang malam itu, dia juga kebetulan mau jalan. Jadi saya bilang, Pak Ari mau kemana? Dia bilang, saya ditelepon sama mas saya mau mau lihat adik saya. Nah kasihan, dia bilang, kesurupan kemarin di sekolahnya, satu sekolah katanya. Jadi malam ini mau dibawa KKR katanya, seperti itu. Iya kak, saya bilang, saya bertanya lagi, di sana ada gereja kak? Dia bilang, kamu ini aneh. Ya adalah, katanya seperti itu. Oh iya, kenapa bilang kamu bertanya-tanya? Enggak, bilang kalau ada gereja di mana kemarin? Kalau kita mau jadi orang Kristen itu pakai mana sih? Dia bilang, ya dibaptis lah, katanya gitu. Yang dibaptis, saya bilang, saya tanya sama dia. Bapak dibaptis di mana waktu itu? Saya tanya saya di Tenggarong dulu, katanya. Oh, aku bilang,
kalau di tempat sana ada kah kira-kira yang mau baptis? Apa sih banyak tanya-tanya? Enggak, gue bilang saya mau kok ada kerinduan, gue bilang lebih sudah mengenal setelah baca Alkitab, saya bilang gitu kan. Lama-lama kok saya rindu, gue bilang saya bilang saya nekat, saya harus dibaptis, saya bilang gitu. Kayak sebelum itu juga saya flashback sedikit ke belakang. Sebelum itu saya pernah bermimpi ya. Nah di dalam mimpi saya itu saya itu pernah dikafanin, modelnya berpocong. Tapi yang saya heran itu ada seorang pendeta yang berkhotbah. Ini mimpi saya beberapa waktu setelah saya belajar firman Tuhan ya. Yaitu saya bilang saya tetap kekeh sama agamaku karena menurut saya ya jalan satu-satunya keselamatan itu ada di Islam, karena memang Islam menurut saya adalah agama yang sempurna waktu itu, yang bisa membawa kita ke jalan Siratal Mustaqim gitu ya. Jadi saya di situ saya mimpi itu, saya bilang, oh ini aku bilang ini siapa? Udah orang itu berkhotbah tapi menghadap ke belakang. Jadi saya itu di belakangnya dia, saya di belakang dia berkhotbah tentang jalan keselamatan seperti itu. Akulah bilangnya di situ khotbahnya, kebetulan saya lihat itu kalau tidak salah saya ingat-ingat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Di situ Tuhan berkata yang khotbah itu berkata seperti ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian yang ke-7, kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini aku mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow, aku bilang ini khotbah apaan ini, gue bilang gitu. Kenapa aku bilang siapa, aku bilang jalan kebenaran itu siapa sih, gue bilang kok saya bilang orang ini khotbah kayak gini ke aku gitu. Jadi setelah itu sudah saya pikir udahlah, mungkin cuma bunga mimpi, saya percaya itu. Terus tiba-tiba setelah saya mimpi itu kok ada sesuatu hal yang menurut saya aneh. Saya sholat 5 waktu tapi begini, kalau saya malam tidur saya takut menghadapi hari esok. Saya itu gemetar, kok takut hari esok, kenapa, saya bilang gitu. Saya ketemu malam lagi, pokoknya saya orangnya itu masih orangnya tidak lupa rajin sholat, karena memang saya betul dididik dari ayah saya ya. Kalau memang ayah saya itu orangnya sangat keras sekali ya, beliau itu. Jadi memang dia memiliki guru besar yang memang dia selalu ada salah satu tokoh agama yang dari Banjar dia selalu ikuti, dan juga ada namanya Ustadz Soleh Amin. Dia seorang mantan anak pendeta orang Ambon. Jadi itu adalah guru spiritual bapak saya. Jadi begini, saya lanjut. Jadi ketika itu saya jalani sholat terus, tapi saya tetap membaca Alkitab ya waktu itu. Jadi saya sholat 5 waktu, tapi kalau saya bilang gini, kok saya ini merasa betul-betul takut menghadapi hari esok ini, ada apa, saya bilang, kok saya merasa takut sekali. Jadi saya tetap menjalani hari-hari saya, tapi saya ada kekhawatiran, ada rasa sangat takut yang luar biasa dalam diri saya. Kenapa saya bilang seperti itu kan, ini kok takutnya luar biasa itu sampai sekarang saya gemetar untuk menunggu hari esok. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan saya takut untuk menunggu hari esok, tapi yang jelas itu yang saya rasakan. Saya bilang saya sholat dulu malam, saya sholat tahajud, saya berusaha. Tuhan, saya bilang ada apa ini, kenapa kok saya sangat takut menghadapi hari esok ini, kenapa ada apa dengan saya, seperti itu kan. Nah, baca Al-Quran, kok saya bilang, tapi kok hati ini kok gak tenang, saya bilang. Kenapa, saya bilang, siapa sih, gue bilang, ada apa sih ini sebenarnya, kok bisa aku betul-betul merasakan takut yang luar biasa untuk menghadapi hari esok. Nah, singkat cerita, setelah itu barulah saya karena seperti itu yang saya bilang tadi, saya mimpi itu 2 kali berturut-turut, saya mimpi itu. Jadi saya bangun, saya bilang ini kayaknya ini bukan hal yang main-main, saya bilang.
kayaknya saya bilang ini kayaknya sudah, karena sudah saya rajin juga membaca kitab. Saya bilang ini kayaknya jiwa saya ini sudah bukan lagi. Saya bilang ini sama Allah. Saya bilang udahlah, saya bilang coba. Jadi saya merasa coba saya ke ini lagi. Jadi saya datanglah ke teman saya tadi itu, Pak Ari. Saya bilang yang itu lagi, lanjut ceritanya ke situ. Nah, tibalah kami di sana di tempat dia ini. Jadi ya tadi saya datangin dia bilang saya mau dibaptis. Saya bilang seperti sama dia. Dia bilang, kamu ini jangan gila, kamu serius kah? Dia bilang, iya saya serius. Dia bilang, kamu tahu nggak? Saya bilang, sejak saya baca Alkitab saya nggak bisa tidur. Dia bilang, kadang saya tidur kok takut kali menghadapi hari esok. Jadi saya bilang, saya mau saya nekat. Dia bilang, sekarang saya mau dibaptis. Saya bilang, jangan ini, aku bilang, yang bikin saya ini nggak bisa tidur. Saya bilang gitu kan, karena saya sudah mengenal siapa sosok Tuhan Yesus itu. Jadi saya bilang, ya saya yakin, gue bilang mantap kan. Saya sebelumnya juga sudah sholat kan, minta petunjuk sama Tuhan. Yaitu tadi bilang yang saya dikasih mimpi yang kedua kalinya, saya juga dikasih ayat itu. Akulah jalan kebenaran tadi dan hidup, dalam Yohanes 14:6 dan 7. Tadi sudah kita bacakan bersama. Dan luar biasa, setelah itu saya dibaptis. Besoknya pas kebetulan dia perginya hari Sabtu, jadi hari Minggunya saya bisa langsung dibaptis ya, karena saya sudah melalui tahap-tahap, saya sudah membaca Alkitab, saya sudah belajar seperti itu. Jadi pendeta itu hanya ngomong gini, kamu kenal sebelum dibaptis besok sorenya saya konsultasi dulu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, katanya, sudah siapkah kamu, katanya, memikul salib Tuhan? Saya bilang, mengikul salib. Ya, saya bilang saya sudah siap, Pak. Jadi namanya pendeta itu Pak Martin Tandidala, dia orang Toraja. Terima kasih Pak Martin telah setelah membaptis saya mengucapkan terima kasih banyak. Jadi Pak Martin itu, besoknya saya dibaptis, dan ketika selesai ibadah, saya juga mengikuti sesi ibadah itu, ibadah minggu, dan ketika selesai sesi ibadah minggu, jadi langsung saya dibawa ke sungai. Kalau di daerah tempat di Busu itu ya, karena itu ada sungai, jadi kami langsung menuju ke sungai itu, tidak jauh dari gereja. Di belakang gereja kira-kira ada sungai, jadi di situ saya baptis di tempat sungai. Di sungai itu baptis, namanya baptis selam. Nah, baptis, saya pertama bilang, saya kira baptis ini dipercik ya. Saya bilang, ternyata masuk dalam sungai ya, mau diselam. Iya, katanya. Loh, kok aku bilang, bilangnya beda kalau Katolik sama Protestan atau Pantekosta, artinya baptis selam. Oh begitu ya. Oh ya, jadi sebelum itu saya kita turun sama-sama dengan Pak Gembala. Itu ada keluarga dari Pak Ari, yaitu disaksikan oleh Bapak Desep, kemudian Pak Ari, kemudian bapaknya Pak Ari waktu itu. Jadi mereka, ya hari itu ada 3 orang laki-laki yang menyaksikan dan 1 perempuan, yaitu ibu dari Pak Ari. Di situ ketika berdoa, ketika saya didoakan mau dibaptis selam, selesailah proses penyelaman. Saya tiba-tiba begitu keluar dari air, luar biasa yang saya rasakan itu. Saya itu merasa seperti ringan sekali, tidak ada beban, tidak ada rasa takut, merasa dibebaskan seperti yang dibilang ketika kita lahir baru seperti itu. Luar biasa, saya merasa betul-betul diberkati, dikuatkan imanku, dirasanya pokoknya tenang aja, kayaknya enak kayak seperti itu ya. Rasanya rasa damai, sukacita yang saya rasakan, yang saya dapatkan itu tidak ada beban, sedikit pun tidak ada beban. Jadi nggak cerita, begitu saya naik, ceritalah ipar saya, sedikit ilmu. Pak Ari ini sudah menjadi suami saya, beliau yang membimbing saya, dan ipar saya ini namanya yang tadi saya bilang, Bapak Desep ini bercerita. Waktu itu belum menjadi ipar saya ya, masih menjadi teman aja. Memang saya masih berteman, tidak ada hubungan, belum ada berhubungan. Saat itu dia bilang gini, ya katanya, kamu tahu nggak, waktu kamu sebelum dibaptis didoakan. Saya bilang, kenapa Kak? Saya manggilnya kakak ya.
karena memang ipar dari ayahnya dari suami saya. Jadi seperti ini. Tahu nggak, katanya waktu kamu didoakan itu ada sesuatu yang terjadi. Aku bilang, memangnya apa? Saya melihat, katanya, dalam doa saya, waktu saya berdoa, kita sama-sama berdoa, ada, katanya, pertama cahaya merah keluar dari atas kepala pecar kacir, bilangnya, seperti ya keluar. Kemudian baru bilangnya ada cahaya putih masuk ke dalam tubuhmu. Terus di kelilingmu itu, dia bilang, saya belum pernah, bilangnya, lihat orang dibaptis itu seperti ini. Yang benar-benar luar biasa, dia bilang. Kenapa? Di sekelilingmu itu dijaga sama berpakaian putih-putih, katanya. 2 orang, katanya, yang menjaga kamu. Saya tersendiri terkejut, kaget, nggak nyangka. Kan ini saya bukannya tipu-tipu atau berbohong, tapi ini kesaksian langsung yang menyaksikan ketika saya dibaptis. Saya tidak mengerti, jadi waktu itu jadi saya bilang, iya kakak, saya bilang, siapa ya kira-kira, saya bantu. Ya, bilangnya pengembala marketing itu bilang, oh itu mungkin malaikat Tuhan yang menjaga kamu sekarang. Oh, aku bilang, begitu ya, puji Tuhan, saya bilang kalau begitu. Nah, sekarang sudah lahir baru, jadi orang Kristen, katanya benar-benar harus dipelajari kitabnya, katanya gitu. Jadi dia bilang, luar biasa, bilangnya, ya waktu kamu dibaptis, katanya seperti itu. Baru kali ini bilangnya saya melihat orang dibaptis itu benar-benar ada istilahnya, ada roh yang masuk dalam tubuhmu setelah roh yang lain keluar. Jadi sedikit info, saya bilang, dulu saya pernah juga ikut yang namanya karate, itu namanya IKS. Jadi namanya IKS, saya sempat sampai ke sabuk biru. Nah, sabuk biru ini sudah kami mendalami ilmu kanuragan. Jadi saya bilang mungkin itu roh yang, atau saya bilang, oh mungkin itu yang saya bilang keluar. Jadi saya merasa memang beban di pundak saya rega, merasakan luar biasa kenikmatan setelah lahir baru. Biasanya kalau orang lahir baru kan, kalau di Islam nih kita dapat berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya juga dapat itu berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Nah, setelah itu hingga cerita, setelah saya selesai dari situ, saya inginlah ada niatan pulang ke rumah. Jadi karena niatan ke rumah pulang ini, teman saya ini yang namanya Ari ini ikut sama bapaknya karena pengen juga tahu daerah sana kan, jalan-jalan, katanya seperti itu. Jadi sehingga cerita setelah kami pulang itu, saya dibaptis itu bulan 10, kalau tidak salah bulan 10 tanggal 10 tahun 2009 kalau tidak salah, kalau tidak 2009 ya 2009 saya dibaptis. Nah, setelah 2009 kalau nggak salah itu tahun depannya sekitar lebaran lagi saya baru pulang liburan karena kerja. Saya ini orang tua ini belum ada yang tahu kalau saya itu ternyata sudah menjadi pengikut Yesus ya, haleluya, luar biasa. Nah, hari-hari saya jalani seperti biasa, saya pergi gereja, baca Alkitab di rumah. Saya sangat rajin pada waktu itu, sangat mencintai karena mungkin karena dahsyatnya yang di dalam isi Alkitab ini luar biasa ya. Jadi kali itu saya cerita, saya pulang, Pak Ari juga ikut dengan bapaknya. Jadi di rumah ini heboh karena dipikirnya ini ada laki-laki yang mau melamar saya seperti itu. Padahal mereka ini jalan-jalan aja sebenarnya, tapi ya karena karena mereka dia datang sama bapaknya ya, dianggap mereka seperti itu. Oke. Jadi keluarga saya sudah dihubungi, paman-paman saya. Jadi sekali lagi saya diinfokan di sini bahwa keluarga saya ini adalah keluarga yang sangat kental ya, sangat agamanya sangat baik di keluarga saya. Nah, jadi sorenya itu semua keluarga ngumpul lah di rumah. Nah, ini ke Ari ini, suami saya ini ngomong, nanti jangan ngomong dulu ya kalau kamu sudah dibaptis, katanya seperti itu. Saya cuma bilang, oh iya. Tapi terjadi pertentangan di dalam diri saya di situ. Karena saya juga pernah baca di Alkitab, saya bilang, jika kamu mengakui aku, karena Yesus bilang begitu, maka aku juga akan mengakui kamu. Gitu, seperti itu. Jadi saya lupa di mana ayatnya tadi, saya tidak catat karena
Uh, jadi ketika itu saya bilang kok ada penolakan, kok dibilang jangan, dikasih tahu jangan. Oh iya, saya cuma bilang iya, tapi di dalam hati saya tidak seperti itu. Nah, jadi suatu ketika berkumpullah sudah orang di rumah, ada paman saya, ada tante-tante saya, semua kumpul di rumah. Nah, jadi ngobrol-ngobrol, sebelum itu belum mulai prosesi adat kami orang Bugis, sebenarnya. Jadi datanglah bapak saya seperti ini. Saya, Jum, nanti dia panggil, kalau saya itu di rumah panggilan akrabnya Ijum. Jum katanya, nanti kalau kamu disuruh masuk Kristen katanya, jangan mau ya. Jadi bapak saya itu bapak saya itu ngomong seperti itu ya, dibisik saya. Oh iya, saya itu nggak jawab, cuma nganggung saja. Oke saya kan gitu. Jadi sampailah akhirnya pertemuan itu dimulai. Nah, disinilah luar biasanya kesaktian yang saya akan sampaikan ini. Prosesnya dimulai dari sinilah. Ketika bapak saya ngobrol dengan mertua saya yang laki-laki waktu itu, karena mertua saya yang perempuan tidak bisa ikut ya, sibuk menjaga anak sekolah. Jadi ketika dia ngobrol-ngobrol, sampailah pada tahap itu membahas masalah agamanya. Jadi sebelum mereka membahas agama, saya datanglah ke tengah-tengah, saya duduk, saya bilang seperti ini, Mama, Bapak, sebelum kita membahas masalah selanjutnya, saya bilang, ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Mama sama Bapak. Saya bilang, sebelumnya saya mohon maaf dulu, aku bilang, sama Mama sama Bapak. Tapi, asal Mama tahu sama Bapak, saya sudah dibaptis dan saya sudah menjadi pengikut Yesus. Nah, disitulah mulai, pokoknya ribut semua sudah keluarga saya yang hadir di situ. Wah, bilangnya. Terus saking marahnya bapak saya ini sampai menggetar barangnya saya pas ngomong seperti itu. Katakan bapak saya bilang bapak saya seperti ini. Udah ambil katanya, ambil parang bilangnya. Saya bunuh anak ini di sini, saya bilang. Saya tidak takut bilangnya kau mati bilangnya di tangan saya. Nah itu kamu sudah layak bilangnya untuk dibunuh. Ambil parang. Katanya seperti itu. Tapi tidak ada yang berani beranjak. Saya cuma berdoa. Sebelumnya saya itu berdoa, Tuhan tolong. Apapun yang mereka perbuat itu, mereka tidak salah, mereka tidak tahu. Jadi waktu itu juga saya belum tahu berdoa seperti apa, karena saya baru di situ, baru 3 bulan setelah habis dibaptis, saya mulai belajar. Jadi saya belum tahu yang namanya berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, rencanamu indah buat saya bilang. Saya bilang seperti itu. Bapak saya itu marah sekali, menangis juga di situ. Dia jadi bergetar badannya. Mau ambil parang itu tidak bisa, jadi nggak ada yang berani bergerak. Mereka sibuk keluarga yang lain. Tante-tante saya, kok kamu ini bilangnya suruh menjadi orang kafir, wah kamu ini kayak gini kayak gitu. Jadi tiba-tiba dia bilang, suami saya ini bilang jangan pak jangan, jangan sampai lah kayak gitu katanya. Kalau dia ada apa-apa, katanya saya kan yang bawa dia kesini, saya yang tanggung jawab. Dia bilang seperti itu. Dia bilang seperti itu suami saya. Kemudian bilangnya udah kamu, bilang mama saya udah kamu naik aja ke sana ke loteng. Ya kebetulan rumah kami itu ada 2 tingkat. Saya naiklah ke loteng. Bilangnya. Jadi karena di sini ada namanya Pak Ustadz tadi yang saya ceritakan di awal. Nah itu adalah bapak angkat saya dulu waktu saya sekolah. Saya tinggal sama beliau. Jadi itu adalah salah satu guru spiritual bapak saya waktu itu. Katanya, wah bilangnya kamu ini Jum katanya sudah betul-betul. Katanya kena pelet katanya. Kena pelet kamu ini bilangnya. Sudah betul-betul belarnya keluar dari jalur. Katanya gitu. Sudah naik kamu loteng katanya gitu. Kalau kata bapak saya gitu. Pantas katanya bapak saya. Selama ini katanya saya, berapa hari yang lalu kok bilangnya saya, seminggu yang lalu saya kok gak bisa tidur katanya. Roh-roh bilangnya nenek moyang kamu bilangnya datang ke saya, bilangnya semua gangguin saya, bilangnya anakmu ini kayak gitu, anakmu kayak gini katanya gitu. Jadi saya kaget, oh Tuhan, saya bilang, oh ternyata saya bilang, bapak saya ini ternyata masih ini, saya bilang. Bilangnya mas saya ini masih berhubungan katanya. Jadi kakek buyut pun tuh datangin saya dalam mimpi, katanya anakmu sudah seperti ini, anakmu ini sakit, katanya anakmu seperti bla 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 bla. Jadi singkat cerita saya naiklah ke atas karena saya tidak mau memperkeruh suasana. Jadi saya naik ke atas, bapak saya ini di bawah dengan mama saya menangis, kakak saya yang pertama nangis, semua keluarga saya disuruh pulang. Dan entah apalah yang terjadi sama mereka ya, sudah disuruh pulang. Jadi cuma Pak Ustadz ini itu gelarnya Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini
menenangkan bapak saya. Dia bilang nanti kita coba ini aja, ngomong lagi sama dia, bilangnya. Nah, besoknya karena bilangnya bapak saya, Pak Ustadz, bapak saya sudah tidak bisa ngomong lagi, jadi suami saya ini disuruh pulang. Kalau gitu pulang aja dulu, nanti bilangnya kalau sudah ada informasi dari keluarga di sini nanti saya infokan. Dia bilang tinggalkan aja nomor teleponnya, katanya gitu. Jadi memang waktu itu saya tidak memiliki HP, jadi suami saya menyerahkan HP-nya ini ke saya, dan dia bapaknya ada HP, jadi HP bapaknya lah yang dia pegang. Nah, singkat cerita, setelah dia pulang, besok malamnya saya didatangin saya tinggal di loteng, tidur di loteng itu sendirian. Jadi besok malamnya datang lagi Pak Ustadz itu ke rumah bapak angkat saya bilang gini, ayo sini turun, katanya gitu. Nah, turun itu saya kira kenapa turun itu bapak saya itu masih model shock gitu. Bilangnya kakak saya, kamu itu bilang yang keterlaluan. Kakak saya datang tiba-tiba marah-marah. Kenapa? Aku bilang, kak, kamu tahu nggak, bilangnya bapak itu tadi malam katanya pingsan-pingsan terus, katanya gitu. Bilangnya pingsan-pingsan terus. Kamu bilang kamu bunuh bapak kah? Dia bilang gitu. Kakak saya bilang, loh, saya bilang saya nggak ada bermaksud, saya bilang seperti itu untuk membunuh, tapi saya berusaha jujur. Saya bilang, aku bilang masuk Kristen, saya mengikut Tuhan Yesus itu atas kemauan saya sendiri kok. Aku bilang bukan dari orang lain atau suruhan. Kamu itu bilangnya sudah gila, kamu itu bilangnya. Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang gini, kenapa memangnya? Kok saya sudah gila? Ya udah nggak apa-apa, saya bilang, Pak, nggak apa-apa, katanya. Kamu nggak lihat bapak itu bilangnya nangis terus, katanya pingsan terus tadi malam. Saya bilang ya mohon maaf lah, saya kan bukan bermaksud seperti itu. Saya bilang saya kan mau jujur, bilang gitu. Jadi dia bilang, Pak Ustadz sudah. Pak Ustadz itu datang, ayo coba sini, katanya gitu. Masuk di kamar, dia pegang tanganku. Kamu tahu nggak kenapa bapak ini bilang sampai pindah agama? Dia itu orang Ambon, bapaknya seorang pendeta. Dia sampai pindah agama Islam, katanya, karena agama Islam lah bilangnya yang menurut dia jalan kebenaran, satu-satunya jalan kebenaran. Aku menuju jembatan Siratal Mustaqim. Jadi saya bilang gini, oh iyalah, saya Pak, saya di situ tidak terpengaruh sedikit pun. Jadi dia bilang, sini saya buktikan. Dia salaman sama saya, terus dia bilang, kamu lihat mamamu, mamamu. Di situ saya lihat mama saya sudah menangis sejadi-jadinya, menangis. Tapi tetap dalam hati saya ini, saya tidak akan merubah apapun yang terjadi dalam dengan diri saya saat ini. Sekalipun maut, aku bilang, saya tidak akan berubah, saya bilang. Karena saya percaya Tuhan dan Allah yang saya sembah, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang akan nantinya membawa saya, aku bilang, ke surga. Nama saya sekarang, saya bilang, ada di buku besarnya Tuhan, saya bilang. Jadi aku bilang saya tidak akan main-main dengan agama yang sekarang, saya bilang. Saya tidak bisa toleransi dan saya tidak bisa tawar-menawar, saya bilang. Tegas saya katakan. Katanya, coba lihat ke mamamu. Iya, saya lihat. Saya di situ juga, saya juga kok. Saya lihat mama saya itu nangis, saya nggak ada rasa saya iba atau maksudnya kasihan. Kalau dipikir, kurang ajar betul ini anak ini. Kok malah lihat mamanya menangis, kok dia itu seakan-akan cuek, kok nggak bisa ini. Katanya, di mana hati nuranimu, katanya gitu. Kamu ini betul-betul sudah, bilangnya, dia bilang, anakmu ini bilangnya sudah kena pelet sama orang Dayak. Gak bisa, katanya, gak bisa ini, katanya. Padahal saya itu bingung ya, kalau dibilang pelet dengan orang Dayak, sementara suami saya ini adalah orang yang taat dan rajin sekali ke gereja. Waktu itu, orang anaknya, sehingga dia bisa ngajarin saya sedikit-sedikit, meskipun waktu itu masih teleponan. Jadi itu yang aku bilang syukur. Saya bilang itu bukan, nggak ada, saya bilang nggak ada sangkut pautnya sama dia, saya bilang gitu. Itu saya bilang itu baru dia mau ngelamar saya itu, aku bilang itu pun saya teman saya. Saya bilang saya nggak ada sangkut pautnya sebenarnya. Saya cerita lagi, setelah itu berapa hari datanglah lagi ketika saya sendirian di rumah selama 1 minggu. Saya itu dikurung di rumah, tidak diberi makan, cuma dikasih minum. Botol aqua itu ada baca-bacanya, terus ada beras di dalamnya masuk, itu bilangnya suruh anak minum. Jadi ya, tapi sebelum saya minum ini saya berdoa, Tuhan, saya hanya berdoa, Tuhan,
apapun yang mau mereka perbuat, Tuhan tolong jauhkan daripada saya. Karena saya betul-betul belum tahu berdoa waktu itu. Jadi di situ karena saya selama tinggal di situ seminggu, saya tidak dikasih makan, jadi tidak ditawarin makan sama sekali. Jadi saya itu puasa terpaksa jadinya ya, bisa dibilang puasa terpaksa seperti itu waktu itu. Jadi hanya minum air aku yang diberikan. Kadang mau saya naik ke atas, udah habis ke kamu sudah, nih ada lagi. Tapi kalau sudah habis dikasih lagi. Jadi betul-betul minum. Jadi saya puasa baca Alkitab, kegiatan saya keluar saya dilarang ke sana kemari. Jadi singkat ceritanya, jadi setiap bapak saya itu kan kerja itu dia kadang seminggu kerja siang, seminggu kerja malam. Jadi pas bapak saya itu kerja malam, jadi paginya ada. Pagi pulang kerja dia naik loteng, katanya. Dia bertanya seperti ini, masih kamu nggak mau meninggalkan Tuhan kamu itu? Enggak, saya bilang. Tetap usah pendirian kamu. Dia tampar pipi kiriku. Saya bilang masih mau. Saya coba bilang salam nama Yesus. Dia tampar lagi pipi kanan. Cari berkuasa. Sudah saya bilang itu. Ngomong lagi bilangnya kamu. Saya tampar kamu bilangnya. Saya tunjuk kamu bilangnya sampai mukamu hancur katanya gitu. Kebetulan bapak saya itu kan juga ikut IKS. Jadi dia sudah tingkat sabuknya lebih tinggi pada saya, ilmu kanuragannya. Sudah tingkat tinggi, tingkat 2, itu sabuk merah. Jadi dia memiliki cincin di tangannya itu. Cincinnya itu ada bentuk kuncing seperti itu, batu akik seperti itu ya. Dia bilang, saya tonjok bilangnya, muka kamu bilangnya pakai batu ini katanya. Saya mau pakai cincin ini, saya mau lihat katanya gitu. Bilangnya, masih bisa nggak kamu bilangnya ngomong seperti itu? Jadi saya diam aja, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tahu, aku bilang, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Aku bilang, di dalam, saya ingat dalam Alkitab itu, gue bilang dalam Amsal 4:14 demikian bunyi firman Tuhan. Di situ saya ingat sekali ayat itu yang diberikan, katanya Tuhan seperti ini, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang yang jahat. Nah, cukup sampai situ, itu firman Tuhan yang menguatkan saya juga. Jadi saya bilang, kalau saya kembali, aku bilang ke agama saya sebelumnya, berarti saya ada salah satu orang yang fasik. Kamu itu bilangnya kafir, kamu itu bilangnya murtad, dia bilang. Kamu itu bilangnya sudah kena bunuh orang Dayak, katanya seperti itu. Saya bilang, bapak ini orang Dayak lagi dibawa-bawa, saya bilang. Gak ada hubungannya, dan saya bilang, kamu bilangin dasar kamu itu bilangnya anak kafir, katanya gitu. Bilangnya, kamu tahu, bilangnya kamu gak malu kah? Dia bilang, Tuhan kamu tuh bertembak-tembak katanya dipajang di depan gereja kalian. Atau malu bilangnya. Saya bilang, Tuhan tolong ampuni bapak saya bilang Tuhan, karena dia tidak mengerti, belum mengerti waktu itu bilangnya. Saya hanya menunduk waktu itu sambil berdoa. Oke, selesai. Besoknya lagi dia datang lagi. Dia ambil, karena juga bapak saya ini orangnya ikut kuda lumping. Mungkin bagi yang tahu kuda lumping tahu cambukannya. Nah, cambukan kuda lumping itu kan talinya itu dililitin sama kawat waktu itu. Jadi ketika dia datang lagi besoknya tuh, dia cambuk saya pakai cambukan kuda lumping itu dari kaki, kepala, ke badan. Saya cuma bilang, jalan namanya sekarang itu berkuasa. Saya bilang, pokoknya sisaan untuk menerpa saya, pokoknya bertubi-tubi. Terus di apa namanya, saya kalau ingat belakang saya juga sedih saudara. Jadi saya dicambuk berkali-kali sama bapak saya. Saya bilang, masih mau kamu bilangnya, masih mau kamu tidak kembali kah? Kamu tidak kembali kah? Bilangnya agamamu yang kemarin. Kamu bilangnya anak siapa? Dia bilang gitu. Nama bapak kamu siapa? Dia bilang gitu. Aku bilang, nama bapak saya Burhan. Saya tidak mengerti seperti nama bapak saya, saudara namanya Burhan. Oh memang kamu bilangnya ini sudah lain lah kamu ini, bilangnya sudah sesat kamu ini, betul-betul kamu ini sudah. Dia bilang seperti itu. Jadi saya cukup ini tidak mengerti waktu itu ditanya, bapak kamu siapa? Seharusnya bilang jawabannya itu mungkin dia bilang Nabi Muhammad seperti itu ya. Dia bilang, ayo kamu istighfar. Aku bilang enggak, aku bilang Pak, meskipun saya bilang mati saya di sini, saya tidak akan, aku bilang, menyembah Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Dicambuk baru setelah itu, setelah selesai dia mukulin saya seperti itu, turun lagi dia. Besoknya lagi saya pikir udahlah, mungkin tidak ada. Besoknya karena pagi dia tidak datang, jadi sorenya
sekitar jam-jam 3 dia naik. Itu memang luar biasa. Meskipun saya tidak makan di dalam rumah itu seminggu, saya tidak makan. Tapi puji Tuhan saya tidak merasakan lapar. Tapi yang saya puji Tuhan itu dikenyangkan sama firman Tuhan yang saya baca setiap hari. Tidak merasa kekurangan saya hari itu. Luar biasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang saya rasakan waktu itu. Saya tidak merasakan lapar meskipun saya disiksa. Hari itu meskipun saya perlu menerima perlakuan yang saya rasa di luar kemampuan saya sebagai manusia, tapi Tuhan Yesus itu luar biasa menurut saya. Tidak pernah tidak pernah meninggalkan saya waktu itu. Merasakan mukjizat yang luar biasa itu benar-benar saya rasakan sekali pertolongan Tuhan. Jadi dia besoknya lagi bapak saya itu datang, dia bawa dia ngomong lagi sama saya. Dia duduk, gimana katanya, dia baik-baik ya, berarti baik. Gimana nak katanya, mau karena baik kamu kembali lagi. Bilangnya kalau kamu kembali, dia bilang saya kasih semua apa yang kamu mau. Kebetulan orang tua saya waktu itu dibilang orang yang cukup berada, masalah ekonomi atau keuangannya dibilang lumayan lah. Nah jadi dia bilang seperti ini, gimana nak kalau seandainya kamu masuk kembali lagi, bilangnya saya kasih semua harta yang kau mau, bilangnya apapun yang kau mau, bilangnya gitu. Pada saat itu dia menawarkan dengan harta. Saya bilang maaf Pak, saya tidak bisa menerima, saya betul-betul tidak bisa. Jadi dia tanya apa sih yang dia mau emosi, karena dia baik, dia ngomong baik, aku nanggapinnya seperti itu, tetap menolak. Jadi dia bilang apa sih aku mendapat dari masuk agamamu ini? Saya langsung bilang damai sejahtera, saya bilang, yang saya dapatkan di agama kayak ini sekarang. Waktu saya mengikuti Yesus tidak pernah saya didapatkan waktu saya di Islam. Saya sholat, aku bilang sampai jungkir balik, aku bilang mohon sama Tuhan, sama Allah, saya bilang saya besok supaya diberikan keberanian untuk menghadapi hari besok. Itu jawabannya saya tidak dapat, tapi di dalam nama Tuhan Yesus keberanian itu ada. Apa itu namanya waktu saya bilang itu ketakutan saya hilang, saya bilang ketika saya percaya sama Tuhan begitu. Jadi marah lagi bapak saya. Di situ ada ganjalan pintu balok ya, besar ini ya, baloknya panjang segini. Dia ambil, dia pukul kan belakangnya, sampai dia bilang kayak gitu. Ini berdiri langsung ya. Dia bilang kamu kalau tetap pada pendirian kamu, bilangnya kamu maunya apa sih katanya. Kamu saya lempar kan dari loteng ini, ayo bilangnya berdiri. Baik kita, dia bilang. Dia ajak aku duet atau dia ajak aku ayo katanya. Cuma saya berdiri, cuma saya bilang enggak, tenang. Saya lempar kamu bilangnya dari loteng ini ke bawah. Di bawah itu ada balok semua. Saya mau lihat katanya, siapa yang hidup bilangnya. Saya yang hidup atau kamu yang hidup katanya. Saya mau lihat kamu hidup enggak bilangnya. Saya lempar dari atas ini ke bawah. Dia bilang seperti itu. Tapi saya tetap pendirian saya tidak, saya bilang. Meskipun bapak menolak saya berkali-kali, saya bilang bapak saya di surga tidak akan menolak saya bilang seperti itu. Jadi saya bilang biarpun bapak membenci saya tidak membenci bapak, saya bilang. Dan puji Tuhan saya dipukul sama orang tua saya itu, saya tidak merasakan sakit, tapi saya merasakan perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Itu sendiri luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib sekali. Hari-hari saya itu diisi dengan siksaan, cemoohan. Saya itu tidak keluar dari rumah. Saya bilang Tuhan, saya sangat rindu beribadah Tuhan. 1 minggu saya di Kurdet tidak beribadah, tapi saya terus berpuasa membaca firman Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya rindu ingin ke gereja, tapi saya tidak bisa. Saya bagaimana caranya supaya ke gereja. Jadi saya sangat rindu itu. Jadi saya terus berdoa kepada Tuhan. Nah, suatu ketika kakak saya datang, karena kakak saya itu baru habis menikah juga, sudah menikah dan dia tidak tinggal sama kami. Kakak saya itu datang dan kakak saya datang itu untuk menginap, untuk membantu karena itu membantu bapak saya ya, untuk mengislamkan saya kembali. Dia itu ngomong sama saya, kenapa sih dek? Kamu kok jauh betul menyimpang katanya gitu. Saya bilang, tak, ini bukan penyimpangan, tapi ini suatu keyakinan dari saya bilang, yang saya dapatkan. Saya bilang,
Setelah aku bilang mengenal, aku bilang siapa sih juru selamat itu sesungguhnya, saya bilang seperti itu. Jadi kakak saya itu, jadi dia turun, dia bilang mak udah nggak bisa sudah itu kayaknya. Jadi naik lagi bapak saya itu enggak menyerah juga, tapi saya juga puji Tuhan saya dikuatkan sama Tuhan dan saya tidak menyerah. Di situ saya bapak saya naik bawa amar. Dia bilang bagaimana katanya, dia sambil pegang amar itu palu masih mau tetap katanya tetap percaya sama Tuhanmu yang telanjang itu. Dia bilang saya tuh jijik bilangnya kalau ada orang Kristen ke rumah, bilangnya piring itu mau kubuang rasanya kalau dia habis pakai makan, kasur itu bilangnya mau saya jemur katanya kalau habis dia pakai tidur, katanya gue jijik ya beludah di hadapan saya. Memang Tuhan tolong ampuni bapak saya bilang, karena dia tidak tahu Tuhan apa yang dia perbuat kepadaku. Daripada itu Tuhan tolong ampuni bapak saya hanya bisa berdoa seperti itu. Dia mau layangkan palu itu ke kepala saya bilang coba saya yang melihat Tuhan itu bisa nak nolong kamu kalau saya hantam kepalamu ini pakai palu katanya. Tapi puji Tuhan itu tidak dibiarkan Tuhan. Kakak saya bilang sudah pak jangan pak, biar bagaimanapun dia itu adik saya katanya gitu. Jadi bapak saya berhenti dan saking kesalnya dia turunlah bapak saya hanya bisa singkat cerita. Kemudian karena bapak saya merasa tidak sanggup dengan Pak Ustadz itu, dia bilang lah, dia telepon semua paman-paman aku di Balikpapan. Kan paman saya ada kebetulan paman saya ada anggota polisi, jadi dia bilang gini, tunggu bilangnya penjarakan aja anak ini katanya. Ijung ini bilangnya penjarakan aja, masukkan aja dalam penjara. Dia ini bilangnya masuk Kristen, nggak ngomong-ngomong sama orang tua bilangnya. Penjarakan aja katanya sudah. Nah, yang pokoknya bilangnya kalau dia kabur ketemu kalian di Balikpapan di pelabuhan, tembak aja langsung ya, bunuh aja. Ya, seperti itu. Saya bilang Tuhan, jawabkan daripada itu. Saya bilang seperti itu. Saya cerita. Kemudian hari lagi sebelum saya mimpi, malamnya saya mimpi itu saya dilihatkan dalam satu rumah itu semuanya mati seperti itu. Hanya saya yang turun dari loteng itu keluar. Aku bilang kok semua mayat ada tergeletak di dalam rumah ini. Saya bilang kenapa ini? Ada apa ini? Jadi saya mimpi itu tiba-tiba saya terbangun. Nah terbangun terus saya buka Alkitab. Nah dalam kitab ini saya dapat itu Tuhan berkata kepada saya dalam sebentar ya, Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Jadi yang saya dapatkan dalam Mazmur 34 ayat ke-19, demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya bilang, Tuhan, saya memang lagi dalam keadaan patah hati dan Tuhanlah orang yang menyelamatkan saya. Daripada itu saya bilang Tuhan tolong, saya bilang bimbing saya bilang seperti itu. Jadi ketika itu jadi mimpi yang sama terjadi kepada saya. 2 kali mimpi itu terjadi besoknya juga, dan saya juga diberikan firman Tuhan yang luar biasa pada Tuhan untuk menguatkan saya, itu dalam Mazmur 145 ayat yang 9. Demikian firman Tuhan. Dan lagi dalam Mazmur 145 ayat yang 9, Tuhan berkata demikian, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini yang diberikan kepada saya untuk menguatkan saya waktu itu, dan juga terus itu berlanjut. Jadi singkat ceritanya saya datang ke diberikan kesempatan waktu itu. Bapak saya mengalami sakit, tiba-tiba saja bapak saya sakit, jadi dia harus ke Balikpapan untuk kontrol, cek gula darahnya katanya naik, kolesterolnya naik gara-gara menghadapi saya, katanya seperti itu. Tapi itu bukan suatu hal yang menurut aku membanggakan. Sakit akhirnya begini. Tidak, saya cuma mendoakan ya, saya cuma mendoakan Tuhan kesembuhan kepada bapak saya. Dan mimpi itu saya jadi khawatir, apakah dari mimpi itu, masa iya sih, saya bilang Tuhan,
saya yang menjadi terang nantinya di tengah-tengah keluarga saya. Ya saya bilang seperti itu. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau diselamatkan sendiri, saya takut dengan mimpi itu. Saya juga mau orang tua saya dan saudara saya diselamatkan, saya bilang seperti itu. Jadi karena kesempatan bapak saya ngontrol ke rumah sakit, jadi ada kesempatan hari Minggu. Jadi dia karena kontrolnya di Balikpapan, nyebrang, jadi dia izin lah gitu. Hari Sabtu, hari Minggu dia belum pulang, sampai hari Senin baru dia pulang. Jadi ada kesempatan hari Minggu saya bilang sama mak saya, Mak, ini dalam keadaan saya itu, tubuh saya itu jadi dibilang lemas karena tidak makan berhari-hari ya, berpuasa, bilang puasa terpaksa. Jadi saya bilang, Mak, saya mau pergi ke tempat teman saya gitu. Di mana? Di atas bulan sebentar aja. Nah, kalau saya ini entah kenapa juga kok tiba-tiba mengizinkan keluarga saya kan. Jadi saya itu bawa baju, waktu saya belum terlalu ini, baju, saya pakai baju biasa ini, biasa seperti jalan biasa. Nah, jadi tapi di dalam kresek saya itu bawa baju untuk persiapan ibadah celana panjang. Jadi saya pergilah ke sana, pergi ibadah, jalan kaki dari rumah itu, jaraknya ke tempat ibadah saya itu hari itu 1,5 jam, itu jalan kaki saya bilang. Saya dalam bayangan aja dalam keadaan tidak makan 1 minggu, berminggu-minggu, cuma minum air putih, tapi itulah luar biasa Tuhan Yesus menjaga saya meskipun tidak diberikan makan, tidak ditawarkan makan. Saya datanglah ke gereja, saya duduk karena gerejanya itu gereja GPSDI di Bukit Sion namanya. Jadi duduk karena saya bagian depan dulu, saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, ini gembala, ini bingung karena gembala ini udah tahu kalau saya itu orang Muslim awalnya, orang Islam ya. Kalau Muslim itu sifat ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi Muslim dengan Islam itu berbeda. Jadi kalau Islam itu agama, tapi kalau Muslim itu sifat ketaatan kita sama Tuhan. Mau itu orang Kristen, mau itu orang Islam, mau itu orang kejawen, orang apa. Kalau dia sifat sudah dibilang dia taat dan tunduk kepada Tuhannya, itu yang disebut dengan Muslim. Jadi seperti itu ya. Ini kita lanjut lagi. Jadi ketika saya ibadah, saya tiba-tiba didatangin sama saya ibadah sama Bu Gembala, ibadah habis kesaksian padahal sudah terakhir. Dia datangin sama Bu Gembala, katanya kamu kenapa? Apa-apa saya bilang, oh enggak om kesaksian. Waduh, saya bilang, gimana? Saya ini kesaksian saya ini belum pernah sama sekali saya bilang kesaksian selama saya harus dibaptis. Jadi saya bilang, waduh, iya Bu, saya mau, saya bilang gitu. Jadi saya bingung, kesaksian ini seperti apa sih, mulainya dari mana, saya bilang seperti itu. Tapi ya puji Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun saya, jadi saya saya bolehlah kesaksian, hingga cerita saya selesai kesaksian, Bu Gembala bilang, jangan pulang dulu ya, katanya gitu. Inilah yang saya suka dari anak-anak Tuhan ya, sangat ramah, sangat luar biasa lembut, kasih, ada kasih di dalamnya saja. Begitu luar biasa kasihnya dalam Kristen ya, di dalam Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih, itu yang membuat saya jatuh cinta kepada Tuhan karena kasihnya yang begitu besar ya kepada anak-anaknya. Jadi cerita saya diajak ke Bu Gembala, sini aja dulu, katanya makan. Oh puji Tuhan, saya bilang. Kebetulan saya itu menangis pada waktu itu. Dia bilang, kenapa kamu kok nangis? Gak apa-apa, saya bilang, saya belum makan, katanya. Berminggu-minggu saya tidak dikasih makan sama orang tua saya, jadi saya puasa terpaksa. Saya gak apa-apa, dia doakan saya, kasih ayat-ayat yang menguatkan saya. Jadi nggak cerita, setelah makan ngobrol-ngobrol, saya pulang. Seperti itu tiap minggu saya izinnya begitu. Nah akhirnya setelah minggu itu datanglah paman saya yang dari keluaran dari pesantren, guru spiritual dari pesantren di Banjar, baru pulang, om saya. Nah datanglah ke rumah, khusus datang ke rumah itu didatangkan sama bapak saya, dipanggil untuk mengobati saya. Jadi malam Jumat, pas malam Jumat lagi kalau salah, itu saya dipanggil, katanya saya sudah bermacam-macam ngomong ini itu, tapi enggak mempan katanya. Nah enggak mendengar, ya udah katanya ya. Ada sesuatu hal katanya yang mau saya lihatkan lagi ke kamu. Katanya
apa namanya, yang bakal kamu pindah katanya ke agama kamu, pindah ke agama kita lagi katanya. Aku kasih bilang, Om, udah kamu ikutin. Saya bilang, Tuhan, tapi sebelumnya saya sudah berdoa memang. Saya bilang, Tuhan, apapun yang mereka perbuat, tolong Tuhan jauhkan mereka itu. Dan kita di ruang tamu waktu itu, saya, bapak saya dengan om saya itu bertiga bergandengan tangan, lampu semua dimatikan pas malam Jumat, tepat malam Jumat. Jadi dia sudah baca ayat-ayat itu. Saya tidak mengerti apa yang baca ayat itu. Kemudian saya cuma dalam genggaman tangan mereka berdua itu, saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong, apapun yang mereka perbuat, Tuhan tolong saya, Tuhan, saya tidak ingin. Saya bilang, nah, jadi tidak bisa. Tiba-tiba saja keajaiban itu terjadi. Akhirnya tidak bisa katanya. Paman saya kan bilang, saya tadinya mau menembus laki-laki, katanya yang buat kamu seperti ini, saya mau lihat, bawa kamu ke sana. Saya mau lihat kan kamu bagaimana dia orangnya, bagaimana kelakuan dia, katanya seperti itu. Tapi puji Tuhan, dia ngomong sama bapak saya pelan-pelan, bisik-bisik, bilang tidak bisa. Tapi saya mendengar dia bilang, belum yang kuat ilmunya orang lain, nggak bisa katanya. Saya tembus itu nggak bisa. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Ini saya tahu Tuhan Yesus yang menjaga dia. Saya bilang itu, menjaga dia dan saya tahu Tuhan baik menjaga anak-anak yang percaya sama kamu, percaya sama Engkau Tuhan. Nah, kemudian enggak cerita dari minggu Jumat belakang ya, katanya ada tanggal lagi supaya bisa katanya Jumat depan. Besoknya dia bilang sama mama saya, belikan kain kafan 2 meter panjangnya katanya. Aku bilang, saya tanya untuk apa Om? Kamu mau saya kasih mati suri, saya bawa ke alam gaib katanya seperti itu ya. Biar kamu lihat, ini loh Tuhan yang sesungguhnya, katanya seperti itu. Nah, terus dia bilang, oh Tuhan, saya bilang, apalagi yang mau jadi ceritanya saya mau dipocongin, dikafanin. Mama saya beli kain kafan panjang 2 meter panjangnya. Jadi malam Jumat berikutnya saya akan dikafanin seperti itu. Saya dikafanin, didatangin, mau dibawa ke sana. Tapi puji Tuhan ya, sebelum malam itu terjadi, Tuhan itu tidak membiarkan. Jadi lalu singkat cerita, tiba-tiba aja bapak saya ke Balikpapan, mama saya ke Balikpapan, nggak ada orang di rumah. Nah, tiba-tiba nggak ada orang di rumah, ke Balikpapan semua. Saya kurang mengerti ya, karena saya waktu itu dikurung di loteng. Jadi kalau saya izin sama mama saya sembunyi-sembunyi itu mau ke gereja barulah diizinkan. Jadi saya waktu itu turun, saya panggil lah teman saya telepon hari itu teman saya yang membantu saya bilang, kamu bawa pura-pura, saya bilang pinjam koper ya. Ini ada rencana kabur dari rumah. Jadi saya suruh teman saya bawa koper tiduran, saya di belakang nyusul. Nah setelah itu nggak cerita sampailah aku ke pelabuhan. Tapi saya tidak ke pelabuhan yang biasa tempat pelabuhan besar. Saya pelabuhan kan kayak Kelapan waktu itu di Kelapan ada pelabuhan Kepit. Nah jadi saya di situ sama teman saya bilang, saya menangis waktu itu, saya bersyukur, saya berdoa Tuhan terima kasih tolong lancarkan, saya bilang jalannya. Padahal Kepit ini tuh tiba-tiba juga begitu saya baru nyampe di pelabuhan ada Kepit satu. Jadi Kepit ini tuh antar orang. Jadi kebetulan bilangnya Ria, tumben loh, bilangnya teman saya biasanya itu jarang ada Kepit mau ke sini. Saya bilang, oh Tuhan Yesus baik. Saya bilang saya cepat-cepat naik. Saya bilang bentar saya ke Balikpapan, saya bilang gitu. Jadi sebelum itu saya bilang saya tidak punya uang, saya lupa, saya tahu saya belum punya uang, saya tidak punya ongkos untuk pergi dari rumah. Saya bilang seperti itu, saya bingung. Jadi saya ingat. Jadi saya sama teman saya ke gereja lah. Saya waktu itu ada anting-anting, masih ada anting-anting di badan saya yang ada cuma anting-anting. Jadi saya ambil anting-anting itu, saya jual sama gembala. Bilang gembala, nggak usah, kamu butuh berapa? Saya bilang 300.000 aja Bu. Saya bilang begitu, dan puji Tuhan gembala itu memberikan saya dengan cuma-cuma, tidak diganti. Dan saya mungkin kalau Ibu Gembala menonton, saya berterima kasih banyak Bu sudah membantu saya, dan sekarang saya ada di sini. Itu semua juga karena pertolongan dari Ibu, perpanjangan tangan daripada Tuhan. Nah kemudian lanjut kita cerita padahal dalam lanjut kita cerita, saya sudah naik di Kepit. Ketika saya naik di Kepit, tiba-tiba di tengah jalan Kepit itu mogok. Itu sudah keluar dari
jalur arah RT8 ini ketika seperti itu mogok, saya bilang, oh Tuhan ini ada apa? Kok dia tarik engkolnya tidak mau nyala. Saya bilang, Tuhan kenapa? Tapi saya ingat, saya bilang Tuhan itu baik, pasti ada sesuatu hal rencana Tuhan itu baik. Saya bilang, saya berdoa panjang jalan itu Tuhan, kalau saya bilang itu. Tiba-tiba benar saja, luar biasanya Tuhan itu, kapal yang dikendarai bapak saya yang dari Balikpapan itu melintas. Oh Tuhan, saya bilang jangan sampai bapak saya ngelihat kapalnya itu kapal kelotok tapi panjang dan itu ada jendela-jendelanya. Jadi kalau misalnya lihat keluar itu di laut itu jelas kalau ada orang. Jadi suatu ketika saya berdoa aja Tuhan tolong ya. Jadi saya bilang ini mungkin maksud Tuhan. Saya bilang kapal yang dinaiki ayah bapak saya waktu itu lewat di pas saya melintas. Tapi saya pilih Tuhan, saya berdoa Tuhan jangan sampai bapak saya melihat itu. Luar biasa Tuhan, bapak saya tidak melihat saya. Padahal saya lihat itu karena jaraknya memang tidak terlalu jauh. Sudah mau keluar dari lintasan. Kalau di darat namanya simpangan dia lewat full. Saat kita ini berhenti. Jadi ketika habis itu puji Tuhan setelah kapal itu lewat udah agak jauh barulah puji Tuhan itu yang saya ketika luar biasa itu kapalnya tiba-tiba nyala. Mesinnya nyala akhirnya sampai hingga cerita saya sampai di Balikpapan. Saya bingung saya mau ke tempat siapa ini. Saya nggak punya tujuan. Saya hanya di Balikpapan itu berhati-hati karena bapak saya pasti sudah tahu saya di rumah saya kabur. Jadi saya berhati-hati. Nah, saya orang teroris ya. Pokoknya saya berhati-hati. Jadi saya berhati-hati itu setelah saya pergi. Saya lihat ada orang, ada polisi. Mungkin ketika saya sampai mungkin baru ditelepon bapak saya. Jadi saya cepat keluar dari pelabuhan kapal. Sebentar Pak, saya izin minum dulu. Ya silakan minum dulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, setelah izin buru-buru cepat keluar dari Penajam, Balikpapan ke terminal. naik taksi menuju ke terminal bis hari itu. Saya bilang saya juga ada HP itu waktu itu saya hilang kontak dengan suami saya ya. Waktu itu ya saya lupa. Sebelum saya pergi itu sempat bapak saya itu nemuin Alkitab saya di rumah. Jadi Alkitab saya itu diambil atau entah disimpan, diambil sama dia. Jadi yang menjadi kekuatan saya satu-satunya waktu itu hilang. Tapi saya tidak tinggal diam. Jadi Alkitab itu diambil bapak saya itu ngomong, biar kamu sembunyiin di mana Alkitab ini, saya tetap dapat. Jadi memang bapak saya karena seperti yang saya bilang dari awal tadi punya ilmu kanuragan, jadi dia bisa melihat benda-benda yang hilang, dia bisa temukan di mana. Jadi ambil itu, dia nggak tahu itu saya diberikan sama siapa Alkitab saya. Saya cuma berdoa Tuhan, mudah-mudahan Alkitab yang diambil bapak saya ini bisa menjadi pedoman hidup dia, sama seperti saya bilang menjadi pedoman hidup saya. Cuma saya itu menangis sejadi-jadinya diambil Alkitab saya, menangis karena menurut saya sudah nggak ada lagi pedoman hidup saya. Sudah saya nggak makan berhari-hari kalau sudah di rumah. Saya makan tuh seminggu sekali, cuma bisa makan kalau sudah di gereja. Tapi saya betul-betul menangis. Tapi luar biasanya Tuhan tidak membiarkan saya kenapa-napa terjadi sesuatu dengan saya. Jadi saya cerita kembali, saya meluncur pakai bis dari Balikpapan ke waktu itu ke Melak. Jadi, tapi saya tidak nyampe Melak, saya nyampe Kota Bangun aja datangin suami saya. Saya bilang sama dia, dia kaget waktu itu. Kok bisa nyampe sini? Saya kabur dari rumah, jangan tanya. Saya bilang, kok bisa nyampe sini? Itu semua karena rencana Tuhan. Saya datanglah, dia bilang, aduh bingung juga, saya di sini kerja. Ya udah, dia bilang, kamu ke tempat kakakku aja di Busu kan aja. Taruhlah aku di Busu. Jadi disitulah aku di Busu juga. Ya, di Busu kami tinggal. Jadi tinggal di situ dia bekerja. Jadi puji Tuhan, tinggal cerita, saya kembali ke kerjaanku di
di tempat dia yang juga menjadi rekap dia. Dia menjadi pimpinan di situ, tapi saya bekerja sebagai rekap. Untuk saya bilang saya nggak bisa diam. Saya bilang saya harus bekerja. Jadi kebetulan jasa saya itu masih di kantor sana. Jadi waktu itu juga saya belum keluar secara resmi. Jadi tidak ada kata keluar, tapi puji Tuhan saya masih diterima di sana. Hingga cerita saya kerja di situ, bapak saya juga tiap hari nelponin saya dicariin sama orang-orang kayak terus luar biasa itu saya tidak ditemukan sama bapak saya. Puji Tuhan singkat cerita, kemudian tahun 2011 bulan 11 tanggal 11 saya ingat sekali 2011 tanggal 11 bulan 11 saya menikah dengan suami saya. Dan puji Tuhan saya menikah itu saya beri informasi kepada mama saya cuma mama saya lah, saya berkomunikasi perlahan-lahan, mama saya mau menerima saya meskipun bapak saya belum. Jadi 2011 saya menikah, saya ngomong kalau mau datang ya puji Tuhan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Jadi saya bingung, kalau di Islam menikah kan harus ada wali, itu bapak yang harus mewalikan kita menikah. Kalau Kristen saya bilang seperti apa, saya bilang gitu kan, dia ajak saya nikah. Dia bilang nggak apa-apa, dia bilang itu bisa kok kalau di Kristen, katanya gitu. Enggak, kalau Kristen ini loh, bilangnya nikahnya nggak ribet, bilangnya kayak di Islam nggak mesti ada apa yang sebagai wali. Oh seperti itu kak, iya katanya. Udah ayo kita kumpulin uang kami sama, dan hasil dari uang itu kami berdua ada uang, jadi kami pakai untuk pemberkatan nikah di gereja Tenggarong, GPDI Tenggarong gitu. Di gereja Tenggarong itu, di situ kebetulan yang pendetanya ini dulu mantan pendeta yang ada di tempat saya tinggal, di itu pernah juga tinggal di Penawang, kampungnya suami saya yang tempat tinggal di situ sama pendeta itu. Dia dipindahkan ke Kuliah Harapan sampai sekarang ini. Jadi 2011 kami menikah, dan puji Tuhannya pas 2011 itu tidak berhenti di situ. Ketika saya rindu karena sudah lama, berapa tahun, sekitar 5 tahun setelah saya menikah, saya rindu sekali ingin pulang kampung, ya. Belum pulang kampung. Jadi sebelum saya pulang kampung itu, jangan suamiku nanti aja lah katanya gitu. Jadi singkat ceritanya, waktu saya masih di Tenggarong, kami ke Tenggarong, pindah ke Tenggarong untuk jaga adik dia sekolah. Jadi pas di Tenggarong itulah tuh, orang-orang di sekitar kami itu, tempat kami nyewa, bilang, dia mengolok-olok saya, perempuan ini bilangnya mas Kristen gara-gara laki-laki, katanya gitu. Perempuan ini gara-gara laki pindah agama, gara-gara mau nikah sama itu, gara-gara suaminya, gara-gara ini itu begini unjuk. Saya bilang, oh Tuhan, saya menangis di situ setahun, saya tinggal di situ. Pokoknya setiap hari saya mau pergi ibadah itu selalu gituin. Ngomong ini gara-gara laki-laki ini pindah agama, katanya. Saya menangis. Saya tidak menangis waktu dia mengatakan bahwa saya seperti ini karena laki-laki, tapi saya menangis di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah itu setelah saya menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan itu, 1 tahun pergumulan saya dihina seperti itu, saya cuma berdoa. Dan puji Tuhan, saya waktu ada perjamuan kudus waktu itu, perjamuan kudus, saya itu dapat ayat dalam roti perjamuan itu, ada ayatnya saya dikasihkan di situ. Ayat yang saya dapatkan itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, Tuhan berkata itu kepada saya, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Dari situlah ayat yang saya temukan itu luar biasa. Dari situ saya tidak orang mau ngomong apa karena ini karena itu, saya tidak tidak sedih lagi, karena saya percaya bahwa Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Jadi sebenarnya sempat timbul pertanyaan, benarkah saya masuk Kristen hanya gara-gara laki? Tuhan, apa benar saya gara-gara suami saya masuk Kristen, saya seperti itu? Tapi itulah ayat yang luar biasa saya temukan tadi. Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih saya, tapi saya yang memilih kamu, kata Tuhan. Oh luar biasa, indah sekali ayat yang saya dapatkan. Tenang hati saya, damai. Jadi dari situlah saya sudah tidak peduli orang mau ngomong apa itu. Nah singkat cerita, saya ada waktu kita pulang ke kampung orang tua saya.
Itu mama saya pulang ke Donghoa, tapi di situ saya betul-betul kayak orang yang tidak dikenal. Jadi saya masuk ke rumah, bapak saya keluar rumah. Saya masuk ke rumah, bapak saya keluar. Saya lewat, bapak saya beludah di samping saya. Dia itu kayak jijik modelnya sama saya, tapi kami tidak ada omongan sama sekali, tidak ngobrol, tidak ngomong sama sekali. Cuma saya sama mama saya masih ada, puji Tuhan, agak baik hubungan dengan mama saya, karena saya datang, saya bilang kan aku bilang saya datang di sini, bilang suami saya, kami tidak mencari musuh, tapi kami di sini mencari mencari keluarga kami, ya seperti itu. Bilang bapak saya, enggak, saya sudah buang katanya, saya buang kamu sudah di kakak itu, ternyata sudah nggak ada nama saya, sudah pokoknya sudah keluar lah dari kakak. Makanya sebenarnya saya pulang itu sebenarnya mau minta surat pindah, sekaligus saya mau bikin kakak sama suami saya, tapi ternyata enggak, bilangnya kamu sudah saya buang katanya, kamu bukan anakku lagi, bilangnya. Di situ bapak saya masih marah ternyata sama saya, tapi saya tidak tidak marah. Dia tetap, saya bilang, ya udah, kalau bapak memang tidak mengakui saya sebagai anak, tidak apa-apa, saya bilang, saya punya Tuhan yang menjaga saya, bilang sebagai anak, bilang saya seperti itu. Meskipun saya sudah dibuang sama keluarga waktu itu, ya saya sudah lupa juga ngasih tahu, saya keluar dari rumah itu, ya saya dibuang sama keluarga, sudah tidak dianggap anak lagi, saya sudah dikeluarkan dari kakak. Saya juga baru tahu saya datangin itu tadi. Jadi suatu ketika kakak saya datang, saya belikan makanan anaknya. Makanan itu ternyata dibuang sama kakak saya. Sakit hati luar biasa, Tuhan, kenapa? Saya bilang, ini kan makanan saya beli, bukan saya yang bikin. Saya bilang jangan, bilang yang kamu makan makanan itu, katanya. Nanti kamu sakit, dia ngomong sama anaknya. Nggak boleh, katanya, makan sembarangan, katanya, seperti itu. Saya rasanya sakit, pulang hati, Tuhan, tolong, kenapa kakak saya seperti ini? Jadi singkat cerita, saya di situ karena saya merasa tidak nyaman. Kami cuma 3 hari di situ, tidak diterima sama keluarga. Singkat cerita, terus begitu, tapi saya lambat laun, saya tetap memberikan bapak saya ayat-ayat. Saya menyapa dia, "Halo bapak, apa kabar?" Saya tetap SMS-an sama orang tua teman saya dibaca. Lambat laun, puji Tuhan, tahun 2013, kalau nggak tahun 2015, ya 2011 saya menikah, ya tahun 2015 kalau tidak salah, mulai menerima saya, bapak saya menerima. Kami datang ke sana, kami bilang, 5 tahun kami ditolak sama orang tua kami. Saya dibilangin kafir lah, apalah, diludahin lah, apa. Tapi saya tetap datang ke kelas. Setiap tahun saya datang ke sana, saya cuma bilang, omongan suami saya ingat, saya datang ke sini mencari keluarga saya, mencari orang tua saya. Bapak saya lambat laun, dia mungkin merasa saya cuma berdoa sama Tuhan menggerakkan hatinya. Saya terus ketika bapak saya bilang gitu, dia bilang, oke, sini, duduk. Saya dengan suami, dia bilang gini, saya terima kamu kembali, dia bilang, tapi ada syaratnya. Dia bilang gitu. Apa syaratnya? Saya bilang, Pak, kamu boleh datang ke rumah ini tiap tahun, lebaran kah apa boleh pulang ke rumah, datang ke rumah, tapi jangan pernah sekali-sekali bilangnya kamu memperkenalkan agamamu sama adik-adikmu. Dia bilang seperti itu. Ya, aku bilang, iya, enggak, saya bilang gitu. Oh iya, saya cuma bilang, oh iya. Jadi tetap, itu di luar rencana saya terus berdoa. Jadi ketika, puji Tuhan, lambat laun, saya bilang ke bapak saya tetap berikan SMS dia, sampai akhirnya dia mau menerima saya teleponan, dia sempat juga datang ke tempat kami, puji Tuhan dia mau datang, berkunjung ke rumah kami, akhirnya baiklah kami diterima. Terus kemudian juga, kalau tidak salah hari itu, sempat, saya bilang, saya teleponan sama beliau, saya bilang, Bapak, dia bilang dia mengeluh, dia sakit hari itu, saya cuma bilang, Bapak, cobalah, aku bilang, Bapak itu, aku bilang, dibuang-buang lah ilmunya, untuk apa aku bilang ilmu itu, aku bilang, itu kan, aku bilang sudah ada Tuhan yang jaga kita, untuk apa aku bilang pakai yang kayak gitu-gitu, itu yang buat Bapak, aku bilang sering sakit-sakitan, aku bilang itu. Jadi puji Tuhannya juga Bapak saya menerima,
Jadi tahun 2015, tahun 2019, sampai 2019 bapak saya meninggal. Jadi saya yang merasakan luar biasa yang sangat sakit, menyakitkan sekali karena saya bilang, Tuhan, saya mau bawa keluarga saya juga karena saya seperti yang saya mimpikan tadi, keluarga saya semuanya mati imannya dan tidak ada satupun yang hidup kecuali saya bilang gitu. Ini bukan suatu kesombongan atau suatu cerita yang yang dibuat-buat, tapi ini nyata. Ya, mimpi saya itu sangat nyata, sangat jelas, dan juga aku pernah bermimpi itu bermimpi itu saya itu berada di tengah padang rumput yang hijau sekali, tapi si orang di seberang saya itu berteriak minta tolong. Mereka dihujani dengan api, meteor itu jatuh dari langit. Tapi yang anehnya, tempat yang saya injak ini, itu tanahnya begitu subur, gambut, hijau. Jadi saya bilang, coba kamu lari ke sini katanya. Jadi juga di situ mimpi saya itu luar biasa. Juga terus ketika Tuhan bilang kepada saya, kalau saya berdoa, Tuhan tolong jangan cuma saya juga mau orang tua saya diberkati seperti saya juga mau orang tua saya mengenal siapa engkau seperti saya mengenal engkau. Jadi Tuhan bilang sama saya seperti ini dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekali lagi kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa firman Tuhan yang saya dapatkan ini, saudara. Begitu luar biasanya, banyak sekali firman Tuhan yang membuat saya terheran-heranan, tercengang. Luar biasanya Tuhan. Tidak ada jalan keselamatan di luar daripada Yesus. Jadi hanya Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Luar biasa. Itu yang saya saksikan Tuhan, yang saya saksikan saudara. Sampai akhirnya saya sampai di titik ini bukan suatu dan lain hal, bukan karena kekuatan saya tapi kekuatan Tuhan. Terima kasih saudara, mungkin ini yang bisa sampaikan. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, teman-teman yang terkasih. Demikianlah akhir dari kesaksian perjalanan iman yang baru saja kita saksikan bersama. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi seseorang dalam mencari dan memahami kebenaran menurut keyakinannya. Semoga kesaksian ini mengingatkan kita untuk terus mencari Tuhan dengan hati yang tulus, penuh kerendahan hati, dan terbuka terhadap pimpinannya. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, percayalah bahwa Dia sanggup menyatakan kehendaknya pada waktu yang tepat. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kiranya melalui video ini, kesaksian yang baru saja kita saksikan boleh memberkati kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan juga kenalan agar mereka juga diberkati, serta subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian lainnya yang membangun iman. Dan juga tuliskan di kolom komentar apa yang menjadi pendapat teman-teman, tentunya dengan sikap saling menghormati dan bisa memberkati orang lain. Ya, sampai jumpa di kesaksian berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.